Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Halo pemirsa, jumpa lagi di Rubarpod, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Anke di sini, ada Anke, jangan lari. Gimana kabar pemirsa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini? Semoga masih kuat ya dengan kondisi cuaca yang kadang panas, kadang juga hujan dan mendung. Nah, kali ini tema kita apa ya? Temanya menarik sih dan tamunya juga spesial. Tapi sebelum itu, saya ingin kasih info terkait Politeknik NSC Surabaya. Jadi bagi pemirsa yang ingin kuliah sambil kerja, langsung saja ke Politeknik NSC Surabaya yang berada di Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Atau paling deket nih sama Tunjungan Plaza Surabaya. Jadi habis pulang kuliah bisa langsung jalan-jalan. Di Politeknik NSC Surabaya ada 6 program studi loh pemirsa. Ada D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Perhotelan, D3 Teknologi Komputer. Nah, kalau nggak mau ke D3, mau ke jenjang D4 atau setara S1, bisa langsung ke D4 Manajemen Pemasaran Internasional atau ke D4 Pengelolaan Perhotelan. Wah, seru banget kan? Jadi yang pingin jadi programmer, langsung pilih aja D3 Teknologi Komputer. Atau pingin jadi akuntan, langsung pilih D3 Akuntansi. Nah, info lebih lanjut untuk pendaftaran bisa langsung klik link di bawah ini. Nah, atau mau klik link bingung, aduh infonya gimana nih, enaknya gimana ya? Bisa langsung WhatsApp admin di nomor berikut ini. Oke, langsung saja kita akan membahas hari ini terkait animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi perhotelan dalam dunia hospitality. Wah, kayaknya berat banget ini ya. Tapi jangan salah, karena narasumber kita, beliau juga sudah punya pengalaman yang katanya cukup lama di dunia pariwisata dan perhotelan. Dan beliau sekarang adalah Kepala Program Studi D3 Perhotelan Politeknik NSC Surabaya. Kita sambut Bapak Hardita. Selamat siang. Selamat siang. Nama Bu lengkap Angke, nih. ya. Nama lengkap ini Bapak siapa nih, Pak Hardita? Iya, nickname saya Didit aja deh. Oh, Didit. Ya. Kayaknya dirahasiakan Iya, ini ya. Kalau complete name rasanya nanti bisa kesulitan. Ya. Oh iya, beliau adalah sarjana terapan pariwisata dan magister pariwisata. Jadi keren banget Bapak. Gimana kabarnya di hari ini? Ya, kabarnya tetap sehat, tetap semangat dan menyala. Oh, menyala. Menyala, ya. Menyala NSC gitu ya Bapak. Betul, ya. Wah, kalau boleh tahu nih Pak, sebelum kita ke materi, boleh dong di-spill pengalaman Bapak di dunia pariwisata atau perhotelan nih? Baik, saya berangkat di dunia hospitality itu mulai dari tahun 97 ya. Wow, 97. Ya, training itu langsung kerja. Di waktu itu kita training dan bekerja sekaligus bekerja pertama kali di Majapahit Mandarin Oriental sebagai bartender, barista dulu. Oh, berarti Basic saya bar, ya. wah, berarti pinter meracik minuman Bapak. Ya, lumayan. Oke. Kemudian saya 16 tahun di industri, kemudian 20 tahun di institusi pendidikan kepariwisataan juga. Wah. Sebelum saya move dan gabung dengan Politeknik NSC Prodi D3 ya, perhotelannya. Gitu. Wah, keren banget. Kemudian saya juga kadang-kadang juga ngisi undangan dari host dari misalnya disebut Parpora Kabupaten dari Ponorogo dan seterusnya. Itu untuk mengisi BIMTEK, bimbingan teknis pelatihan misalnya vokasi room misalnya atau front office department gitu. Oh gitu. Ya. Wah, seru banget. Termasuk ya. juga saya juga pernah jadi juri di bar mixology competition sejauh Bali di Grand City tahun 2020. Oh, gitu. Karena saya masih ada basic bar, walaupun ternyata kedepannya ternyata orang tua kurang mendukung, sedikit kurang mendukung, dan saya harus cross training di room division gitu. Gitu. Saya sekarang lebih banyak menggeluti departemen front office, housekeeping juga.
gitu. Wah, nggak apa. Hashtag sambil curhat tadi ya. Kadang tidak Iya. disetujui orang tua itu bisa lah kita memilih jalan lain ya Betul, Pak. betul. Yang penting akhirnya adalah sukses. Saya rasa dengan restu orang tua kita bisa melakukan apa saja. Jadi kita yakin bahwasannya kita bisa berhasil ke depannya. Wah, Gitu. aduh, so sweet banget Iya. ya tuh pemirsa, restu orang tua ya. Jimat kata orang jimat Oke, kita. Ya. Zimat. Jimat. Nah, tadi ada sedikit kata-kata bahwa Bapak sudah 20 tahun dalam dunia pendidikan. Nah, sebenarnya apa sih Bapak vokasi ya, dunia vokasi pendidikan perhotelan? Itu apa sih? Nah, terus dibandingkan dengan dunia akademis itu apa? Gimana? Ya, vokasi itu kalau kita dari kata dasar ini sebenarnya pengertiannya ini kejuruan sebenarnya. Ya, jadi vokasi pendidikan, vokasi itu sebenarnya pendidikan formal yang tujuannya yang bertujuan untuk mencetak tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga yang terampil, yang punya kompetensi, yang dimana di sana lebih memfokuskan, lebih berkonsentrasi kepada bidang terapan dan teknis ya. Jika dibandingkan dengan pendidikan akademik. Kalau pendidikan akademik kita sudah jelas, kita mungkin sama-sama tahu ya bahwasanya di sana lebih berkonsentrasi, berfokus kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni gitu, seperti itu. Dan dengan banyak cakupannya seperti program sarjana, magister dan doktoral. Itu yang akademik. Kalau yang vokasi lebih kepada ya skill kompetensi, kompetensi skill yang diharapkan dan bisa siap kerja, tersalur di semua industri hospitality. Gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau pemirsa memilih pendidikan vokasi itu pasti akan tersalur. Berarti memang di Politeknik Indonesia sendiri itu apakah banyak prakteknya Pak? Sehingga Bapak bisa meyakinkan pemirsa nih, wah memang di dunia vokasi kalau udah lulus kamu bisa langsung bekerja gitu. Tentu jawabannya betul sekali karena Politeknik NSC Prodi Perhotelan itu sebagai salah satu pendidikan vokasi unggul dari LDikti ya. Jadi kita menyelaraskan dengan kebutuhan industri. Jadi kita punya lab yang lengkap dari all department, dari front office, bar, service, housekeeping dan seterusnya. Termasuk juga kita didukung oleh tim pengajar yang kompeten di bidangnya. Sehingga diharapkan semuanya punya kompetensi yang bisa dijadikan sebagai, kalau kita nanti mau survive misalnya ke depannya, apalagi kita sekarang dihadapkan ini kepada kondisi negara yang kurang baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Waduh, hashtag Ya, kurang betul, baik-baik ya. saja. Jadi dengan teman-teman nanti mempunyai skill kompetensi ini diharapkan walaupun mungkin banyak PHK misalnya, kita masih bisa survive mungkin kita jadi wirausahawan kuliner, pastry dan sebagainya, atau mungkin bar membuat berbagai macam minuman baik mocktail, koktail dan sebagainya gitu. Oh gitu. Nah bisa dicontohkan nih nggak Pak Didit salah satu praktek yang ada di Politeknik Indonesia? Contohnya nih tadi saya dengar ada lab ya. Labnya nih apakah memasak juga? Nah di D3 Perhotelan ini apakah hanya hospitality aja ataukah semua juga mencakup di dalamnya Pak? Ya. Tentunya semua mencakup. Jadi kita all department sesuai dengan yang ada di dunia industri hospitality ya. All department dari departemen front office, FB service, FB product, pastry, bar dan seterusnya. Wow, berarti waktu masuk ke D3 Perhotelan itu semuanya diajarin Pak. Tinggal kita memilih. Betul. Jadi mungkin untuk awal-awal semester pertama barangkali ini anak-anak kan biasanya sedang dalam pencarian jati diri dia. Jadi masih belum punya gambaran saya fixnya di jurusan apa nih misalnya ya. Jadi dengan tapi biasanya kalau misalnya mahasiswa memilih satu jurusan atau fakultas itu biasanya karena mungkin motivasinya mungkin sering suka masak, gitu. sering incip-incip mungkin ya sebagainya, sehingga
mereka akan memilih satu departemen FP product misalnya, sebagainya. Oh, gitu. Mungkin bagi teman-teman yang suka bertemu dengan banyak orang ya, misalnya guest contact gitu, ya mungkin larinya nanti di front office department dan sebagainya gitu. Karena nanti dia seorang reception nanti akan menghandling seperti how to handling registration, reservation dan sebagainya. Gitu. Kalau saya nih Pak, suka banget bersih-bersih rumah, bersih-bersih kasur, cocoknya di mana Bapak? Kalau di vokasi perhotelan? Kalau di vokasi perhotelan di departemen housekeeping ya, housekeeping departemen. Kalau perempuan namanya roommate. Oh, roommate. Ya, kalau cowok namanya room attendant atau room boy. Oh, gitu. Jadi beda ya. Kalau cewek roommate, Iya, kalau cowok room boy. Roommate. Cowok room boy ya. Betul. Oh, gitu. Pemirsa baru tahu ini bahasanya. Berarti saya bisa jadi roommate ini kayaknya ya. Betul. Sebenarnya kalau istilah hospitality sebenarnya ya, ketika kita menerima tamu di rumah kita sendiri misalnya, itu sudah termasuk disebut hospitality gitu. Oh, gitu ya. Jadi jasa layanan, apa keramah tamahan dan sebagainya. Kalau di dunia pariwisata ada istilah namanya tangible product dan intangible product gitu loh. Jadi ada produk yang berwujud dan kelihatan, ada juga produk yang tidak kelihatan. Ya seperti contohnya yaitu keindahan, kenyamanan, keamanan, servis itu kan tidak bisa dilihat, wujudnya nggak ada, tidak bisa dibungkus, bisa dipegang sebagainya. Cuman itu bisa kita terkenang-kenang sampai kita di rumah gitu. Oh, gitu. Makanya kalau di dalam Sabta Pesona Butir 7 itu ada namanya kenang-kenangan. Ya karena sebenarnya kalau di dunia hospitality memang kita jual produk ya, produk kita ada. Misalnya room, gym, meeting room. Cuman yang lebih kita tonjolkan itu sisi sisi intangible produknya, sisi sistem pelayanan jasanya yang bikin itu. Oh, gitu. Jadi seru banget ya tentang dunia hospitality. Ternyata di rumah kita sendiri kita bisa loh menerapkan yang namanya hospitality sehingga tamu itu pengen balik lagi ya ke rumah kita. Betul, Misalnya dengan contoh paling gampang kalau di rumah ya ruang tamu yang bersih, kamar mandi yang bersih. Kalau saya gitu sih Pak Didi, yang nomor satu di dalam rumah saya ada kamar mandi. Baik. Karena pasti tamu itu kan setidaknya kan butuh cuci tangan, cuci kaki gitu ya Bapak ya. Sama dengan begini, jadi kalau keluhan atau komplain wisatawan ketika mereka datang di tourism object di sebuah destination tourism ya, itu biasanya memang keluhannya di toilet biasanya, Mbak, gitu loh. Ya. Dan misalnya mereka ini menginap di sebuah homestay. Misal homestay-nya biasa-biasa saja, mungkin kalau kita lihat mungkin dindingnya dari gedek mungkin yang tidak menarik. Yeah. Cuman buat mereka ini original dan uniqueness. Pokoknya satu indikatornya, toiletnya wajib bersih, gitu aja. Tuh kan. Ya, itu tadi. Berarti ajaran ibu saya dulu nggak salah pemirsa. Berarti sebenarnya dari zaman dulu tuh hospitality sebenarnya sudah ada ya, karena toilet harus menjadi poin penting dalam kebersihan. Gitu. Nah, tadi sudah bahas banyak terkait pendidikan vokasi, terutama di Politeknik Indonesia Surabaya. Nah, sekarang terkait animo masyarakatnya Bapak terhadap pendidikan vokasi sendiri, terutama vokasi perhotelan, gimana nih? Ya, animo masyarakat terbilang cukup tinggi ya, karena dibandingkan dengan memang seperti ada stigma yang menyatakan bahwasannya pendidikan vokasi itu the second hand misalnya ya, atau pilihan kedua kalau dibandingkan dengan pendidikan akademik. Cuman kalau dari data Kemendikbud tahun 2020 itu yang jadi data statistik menunjukkan bahwa 63% itu masyarakat mengakui keberadaan pendidikan vokasi. Cuman karena dibandingkan dengan pendidikan akademik ya, karena masyarakat biasanya menganggap pendidikan vokasi ini tidak value-nya kurang begitu. Oh iya, betul. Jadi yang kedua yang kemudian yang selanjutnya masyarakat menganggap bahwasannya kenapa second choice karena
tidak famous atau apa? Boleh seperti itu. Boleh seperti Karena kan itu. gini pemirsa, kadang aduh kamu cuma D3 gitu ya. Bener nggak sih? Betul. Nggak sekalian aja tuh S1, padahal sebenarnya di dunia vokasi itu juga ada D4 loh pemirsa. Alasan prestis Betul. saja sebenarnya. Oke, prestis dan lebih gengsi. Iya, betul. Bener. Inilah negara Indonesia ya. Kadang prestis ya yang didulukan ya Pak. Padahal Iya, betul. kalau kita lihat nih, kalau kita survei ke beberapa SMK ataupun ke sekolah, rata-rata mereka tuh menginginkannya kan kerja, betul ya Pak? Betul, ya. Kerja. Jadi kenapa sih kalau kita sarankan teman-teman atau pemirsa di rumah, kita sarankan untuk join masuk di Politeknik NSC Prodi Perhotelan, karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya, itu tadi. Jadi kemudian di mana mahasiswa itu nanti akan punya bekal kompetensi yang komplit sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Jadi kita persiapkan semuanya begitu. Wah, keren Karena banget. semuanya akan terkoneksi dengan industri atau dunia usaha yang lagi berkembang di Indonesia. Tuh kan, karena kalau di pendidikan vokasi nih pemirsa, biasanya teori itu lebih sedikit dibandingkan prakteknya. Betul. Jadi kalian pasti akan banyak praktek, dan dengan praktek itu kompetensi kita ini akan meningkat tentunya. Seperti saya tadi mungkin kalau masuk ke D3 perhotelan yang tidak bisa memasak, mungkin saya tiba-tiba bisa jadi chef ya kan? Betul, karena kita di sana habit ini soft skill, hotel and tourism gitu ya. Jadi di mana kita didorong untuk bisa berkembang dengan sesuai dengan minat bakat kemampuan di bidang hospitality tadi, vokasi maksudnya juga gitu. Oke ya, jadi pemirsa jangan lupa untuk daftar di D3 Perhotelan Politeknik Indonesia Surabaya ya Bapak ya. Betul sekali. Nah, tadi kita dengar nih Pak Didit ya menyampaikan bahwa kadang nih vokasi sering dianggap sebagai second choice ya kan Pak, second hand, tangan kedua. Itu memang terjadi apa adanya gitu ya Bapak ya? Ya, betul. Ya itu tadi karena itu sebenarnya boleh dikatakan judgement juga, tapi semuanya tergantung mindsetnya orang ya teman-teman. Karena memang pendidikan vokasi kadang-kadang seperti dipandang sebelah mata ya didirikan karena ya tadi karena kurang bervalue juga, itu pertama. Gengsinya mungkin karena kita lebih masuk ke dunia pelayanan jasa ya begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan pendidikan akademik yang lebih memprioritaskan kepada kemampuan atau penguasaan iptek dan seni dan sebagainya begitu. Tuh kan. Jadi kalau di awal tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Pak Didit ini punya gelar sarjana terapan PAR ya Pak ya, Ya, SST PAR. Berarti Bapak kan juga dulu memilih vokasi ya Pak dalam untuk menjalani kehidupan, meneruskan hidup ini ya Bapak ya. Saya betul. praktisi. Tuh kan. Jadi, tapi beliau juga mengikuti pendidikan vokasi, betul ya Pak betul, ya. betul. Jadi Dan sekarang di Politeknik NSC saya menularkan kepada adik-adik kita di Politeknik NSC khususnya bidang perhotelan di 3 perhotelan. Gitu. Oke, nah tadi sudah ngomong terkait apa sih pendidikan vokasi yang seru banget, terus kemudian animo masyarakat yang tentunya ya kadang menganggap remeh, tapi ya jangan salah, dengan Anda mengikuti pendidikan vokasi, berkuliah di Politeknik Indonesia Surabaya, pasti kompetensi Anda akan meningkat. Nah, sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Didit, peluang karirnya kalau kita memilih jalan untuk pendidikan vokasi, gimana? Ya, tentunya kalau peluang karir kita connected dengan berbagai macam industri ya, dan hospitality ya seperti contohnya di hotel, di restoran, di travel agent juga, kemudian di kegiatan-kegiatan meeting, incentive conference and exhibition, kegiatan MICE dan sebagainya, dan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga hospitality. Ya. Oh gitu. Jadi intinya hospitality itu adalah kecakupan dari semua ya Pak ya. Betul, betul. Hospitality. Dan jangan salah kalau kalian memilih dunia pendidikan vokasi nih ya,
ya, terutama perhotelan itu banyak banget peluang karirnya. Contohnya kalau di alumni Politeknik Indonesia Surabaya jadi apa nih Pak? Lulusannya nih. Lulusannya ya. Ya banyak dari lulusan kita yang sudah sekarang kalau kita bicara level manajemen sudah ada yang GM, ada iya yang kan? jadi manajer departemen, ya. Oh, Ya, berarti tidak menutup supervisory dan sebagainya. Ya. tidak menutup kemungkinan ya bisa naik dengan level ke manajemen. Betul. Kalau kita itu D3 perhotelan ya, itu kalau kita masuk ke struktur organisasi atau organization chart itu levelnya kan supervisory ya. Kalau D4 baru kita ke ini manajerial ya. Dan alumni yang dulu-dulu sudah pencapaiannya sudah bahkan jauh lebih bagus dari kita. Gitu. Tapi kita bangga ya Pak ya. Bangga, betul. Bangga lah Pak Didit sebagai dosennya, walaupun aduh kayaknya nih karirmu lebih oke dibandingin Bapak, tapi bangga loh Pak, betul ya. Betul. Kayaknya kerja keras kita mengajari mereka ini ada hasilnya gitu ya. Oke, nah menarik banget kan terkait pendidikan vokasi. Nah, ada satu kalimat Bapak terakhir nih sebelum kita tutup nih podcast kali ini. Silahkan. Iya, bagi teman-teman nanti yang mau bergabung dengan kita di D3 Perhotelan Politeknik Indonesia, ayo rame-rame datang ke kampus Politeknik Indonesia di Basuki Rahmat ya. Cuman berapa menit jalan kaki dari TP sebenarnya ya. Itu saja, baik. Oh, sudah gitu aja. Terima kasih Pak Didit atas kehadirannya. Jadi pemirsa, inti dari podcast kali ini adalah pendidikan vokasi perhotelan itu juga sangat mempunyai peluang karir yang sangat banyak di bidang hospitality, di dunia hospitality. Karena hospitality itu sendiri itu mencakup banyak hal yang tadi sudah dijelaskan Pak Didit. Jadi jangan pernah ragu untuk memilih pendidikan vokasi dalam hidup kalian. Karena juga pasti ada jenjang karir yang juga akan mensupport. Dan terima kasih kepada Tab Hotel Indonesia yang sudah mensponsori acara podcast kali ini. Terima kasih kepada pihak hotel yang sudah mensupport kami. Dan pada pemirsa, jangan lupa subscribe dan terus ikuti podcast Politeknik Indonesia Surabaya. Sekian, terima kasih. Oh, gini apa-apa ya?